Penting Oke. sekali. Nah, sebagai seorang COO nih. Ya. Nah, kira-kira apa sih Pak Andreas tugas dan tanggung jawabnya itu? Eh, Biar biar para penonton juga tahu nih. Kalau bagi saya sih semua jabatan itu sama. Semua yang namanya kita kerja tuh sama. Kita harus memberikan kontribusi. Ya kalau bisa sih kontribusi maksimal. Apapun yang lu kerjakan, eh, lu masuk ke sebuah perusahaan itu bisa berkontribusi dengan baik. Mungkin gaya kerja gue nggak suka, gue orangnya tuh nggak suka terkotak-kotak. Jadi kalau misalnya lu lihat on paper namanya COO itu adalah Chief Operational Officer, Oke. di mana dia mengurusi secara operasional. Tapi lu masuk ke dalam satu perusahaan, lu pasti akan melihat banyak masalah. Nah, kalau gayanya gue adalah kita nggak usah ngomong, maksudnya tuh, oh itu bukan bagian gue, itu nggak bisa. Karena sometimes lu misalkan lu fokus untuk ngerjain masalah lu, tapi lu akan ujung-ujungnya lu akan stuck di divisi yang lain. Pasti begitu kan? Nah makanya alangkah baiknya lu bisa membantu orang lain juga. Jadi misalkan, oke, gua sekarang ada kerjaan nih, cuman kerjaan gua yang satu ini butuh eh, tim warehouse untuk membantu. Tapi dia di sana stuck, ya kan? Oke. Nah, jadi gue datengin tuh tim warehouse. Eh, ada kendala apa? Ya, kalau memang bisa gue bantu, gue bantu. Nah, jadi ketika kita membantu orang lain, itu akan membantu diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan gue job desk-nya apa, ya gue lebih pikir begini. Ya, kalau orang kerja, ya fokusnya job desk-nya adalah menyelesaikan masalah. Oke. Itu simpelnya. Problem solver ya. Iya. Untuk sebuah divisi. Iya dong. Iya, iya gitu. Kita kalau udah kayak gitu kan, kita lebih nggak ribet nih, ya mikirnya. Kadang kalau kita mengkotak-kotakkan juga, ya kadang kita stuck sendiri, stres sendiri sih, karena kita jadinya kerjaan kita, bagian kita kelar, bagian orang lain nggak kelar, tapi kita nggak mau bantuin, ujung-ujungnya semua nggak kelar gitu loh. Jadi yang penting jadi orang yang problem solver deh. Ya nggak peduli jabatan apa, yang penting lu jadi orang ya lu harus bisa nge-solve problem apa. Itu gaya gua. Oke. Gitu. Menarik ya. Nah, menjadi seorang problem solver bagi semua orang. Iya, karena ya gimana ya, problem solver itu bukan sesuatu yang tuntutan hanya di karir sih. Benar. Lu dalam dunia sosial, lu dalam dunia kayak keluarga lu, semua kan kita tiap hari dihadapi dengan masalah. Nah, lu kritis nggak dalam menghadapi masalah sendiri? Ya nggak. Jadi ya menurut gua problem solving adalah skill yang harus bisa dijalankan oleh semua orang. Oke. Mulai dari semua jabatan ya. Iya. Oke. Ya terutama di dunia karir ya sangat membutuhkan untuk bisa nge-push perusahaan lebih maju. Berarti nggak cuma secara profesional, tapi secara pribadi juga harus mempunyai problem solver skill ini. Iya, menurut gua hidup tuh ya maksudnya gua gini, banyak orang bilang bahwa hidup itu ada kesehatan, ada keluarga, itu dipisah-pisah kantongnya. Kalau bagi gua 24 jam, 24 jam satu kantong ngisi ini semua kan? Ini semua. Jadi ya mau nggak mau lu harus tarik satu benang. Oke. Gua satu skill apa yang gua mesti ada untuk membuat apapun aspek kehidupan gua menjadi lebih baik. Benar. Nah, skill yang gua pilih itulah problem Problem solving. solver. Itu aja. Nah, Pak Andreas itu kan udah lagi menjabat CEO di 2 company, ya kan? Nah, Satu CEO, satu COO lah. Oke. Ya, but it's a matter of title only lah. Oke, siap. Nah, jadi F&B dan retail fashion aksesoris tentunya berbeda. Nah, apa perbedaannya itu dan gimana cara Pak Andreas membuild culture di RPG sendiri? Ya, oke. Nyinggung ya. Oke, sebenarnya kalau culture itu selalu ini, semua culture perusahaan itu akan terbentuk, tercermin sesuai dengan foundernya ataupun ownernya. Oke. Ya, siapalah yang operate itu yang menjadi kepala. Dan ini teraplikasikan ke seluruh company.
Nah, jadi kalau lu pindah-pindah kerjaan, lu pasti akan menemukan culture-culture yang berbeda di seluruh perusahaan yang lu apply lah, pastinya, yang lu kerja. Bagi gua ya semua sama aja. Lu kalau misalnya mau kerja di perusahaan manapun, lu pasti harus kerja dan kasih dampak. Nah, lu nggak bisa nih ngasih milih-milih culture sama aja. Toh juga kalau lu misalkan lu masuk, pasti ada plus minusnya, Oke. gitu loh. Nah, jadi kalau gua nih contoh gua di tahta ya, kebetulan gua yang ngeset lah culture di sana. Gua nggak suka nih eh, orang yang ngomong di belakang. Oke. Nah, jadi gua di tahta itu gua set, pokoknya ini cara kita mengoperasikan itu no drama ya, nggak boleh drama sama sekali gitu loh. Jadi apa yang menjadi keputusan tim itu yang benar-benar mutlak. Nah, jadi nggak boleh lagi ada yang ngomong-ngomong di belakang. Nah, seperti contoh kayak ya, nih kita habis meeting, ngobrol nih ya, ambillah keputusan A. Dan nanti udah selesai, ada orang nih yang datang ke gua, bilang loh, Pak atau Ko, nggak boleh, maksudnya ini saya kayaknya tadi ada yang nggak setuju deh. Maksud saya bilang, ya harusnya kamu ngomong di meeting. Ya kamu jangan ngomong ke saya. Kamu itu kerja untuk tahta. Kamu bukan kerja untuk saya. Saya selalu bilang gitu. Jadi yang kamu pikirkan adalah fokus untuk bagaimana cara ngebangun tahta. Saya di sini juga kerja. Even saya yang menjadi CEO, even saya pun salah satu owner di sana gitu loh. Jadi semuanya itu fokus untuk membangun tahta. Jadi nggak ada yang namanya level-levelan di sana. Nah, itu cara gue ngebangun tahta. Jadi gua itu semua itu harus bisa berkontribusi kepada company. Jadi jangan melihat atasan itu sebagai orang yang paling kuasa, yang bisa memberikan kuasa apapun. Nggak bisa. Ya, jadi semua adalah bekerja dengan untuk kepentingan perusahaan. Nah, kalau di RPG ini perbedaan culture-nya adalah lebih kepada leader yang melayani ya. Jadi ataupun servant leader yang menjadi topik tahun ini. Nah, jadi it's a good thing karena menurutku ya even di Nafta juga aku lakukan seperti itu, bahwa memang leader itu juga harus bisa melayani kan. Kalau di RPG yang menjadikan itu menjadi tema leadership tahun 2023, which is a good thing karena yang namanya leader itu dia punya tanggung jawab penuh terhadap kesuksesan timnya. Jadi dia harus intinya gini, konsepnya adalah kayak contoh nih, saya harus bisa melayani GM harus bisa melayani RM harus bisa melayani FPP, ya. FPP harus bisa melayani SL harus bisa melayani MP harus bisa melayani customer dengan baik. Jadi apapun yang menjadi, kalau memang skemanya seperti itu, keinginan saya ataupun keinginan GM, kalau misalnya saya melayani tim saya dengan baik, itu akan juga artinya melayani customer. Jadi ya, menurutku yang aku tangkap pasti di pemikiranku adalah begitu, leadership yang memang saling melayani dan terutama melayani yang di bawah. Jadi prinsipnya itu lebih kayak bukan kayak zaman dulu ya, top down, apa yang menjadi keinginan yang di atas, yang di bawah harus ikutin. Mungkin tidak secara gamblang 100% begitu. Jadi kita harus bisa melayani, kita harus mendengar juga, melayani dengan cara mendengar. Nah, karena yang paling penting dalam leadership yang melayani adalah mendengar. Nah, jadi kita ya, kenapa mendengar? Karena di lapangan itu yang lebih tahu masalah dibandingkan dengan kita. Gitu sih. Berarti kalau saya rangkum yang dari tadi itu, Pak Andreas itu sudah seorang problem solver dan juga seorang yang melayani. Pengennya gitu. Belum tentu semua problem itu bisa di-solve. Merujuk situ. Ya, tapi ya kita semua berusaha lah ya. Benar, Semua ada masalah kita harus solve.